Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Rizal Fikri. Saya dari Setia Bina Benua Banjarmasin, tahun angkatan 2021. Baiklah, untuk hari ini saya akan membawakan materi yaitu hukum tata negara. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tata negara. Yang kedua, sumber hukum tata negara Indonesia. Yang ketiga, asas-asas hukum tata negara Indonesia. Dan yang keempat, tujuan hukum tata negara Indonesia. Pengertian sistem tata negara Indonesia menurut Kusmandi Pujiwojo sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintahan yang hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan, serta adanya hierarki dan tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi secara umum hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum konstitusional berkaitan dengan negara, doktrin negara umum, uraian prinsip-prinsip dari berbagai hak negara, dan perbandingan negara. Suatu negara diartikan sebagai sekelompok orang, rakyat atau bangsa di wilayah tertentu yang diatur oleh pemerintah secara efektif dan menjalankan kewenangan atas rakyat dan bangsa. Selain itu, pengakuan dari negara bagian lain adalah hal yang sangat penting. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara terkhususnya di Indonesia yaitu ada terbagi menjadi dua sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum formil, dan yang kedua, sumber hukum material. Untuk sumber hukum formil ada beberapa yang menyangkut sumber hukum formil, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sumber hukum formil yang kedua yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR tidak terdapat dalam Undang-Undang 1945, namun berdasarkan surat Presiden yang ditunjuk kepada DPR tanggal 20 Agustus 1959, dikenal dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah keputusan MPRS, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat
berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ketetapan itu sendiri baru dikenal pada sidang MPRS yang didasarkan pada Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR bertugas untuk menetapkan undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Sumber hukum formil yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu. Undang-undang dalam arti formil adalah suatu bentuk keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu. Dasar dari pembuatan undang-undang ini ialah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas perundangan yaitu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Selanjutnya, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Undang-undang yang dibuat lembaga yang lebih tinggi pula kekuatannya berlakunya. Yang ketiga, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Sumber hukum formil yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terdapat pada Undang-Undang 1945 pada Pasal 5 Ayat 2 yaitu berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan pemerintah tersebut sebelum ada undang-undangnya. Mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tata negara, maka peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara. Sumber hukum formil yang kelima yaitu keputusan presiden. Keputusan presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan surat presiden yang ditunjuk kepada DPR tanggal 20 Agustus 1959. Keputusan presiden tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan guna melaksanakan peraturan presiden maupun undang-undang di bidang pengangkatan dan pemberhentian baik personalia pegawai atau anggota DPR. Sumber hukum formil yang keenam, peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah peraturan pelaksana yang ada setelah TAP MPR. Misalnya peraturan menteri yang dibuat berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kinerjanya. 7. Sumber hukum formil yang ketujuh yaitu konvensi. Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan dan berkeyakinan tersebut dipercaya membuat hal-hal yang baik, dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati. Selanjutnya kita membahas sumber hukum material. Sumber hukum material tata negara Indonesia adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh hukum yang termasuk dalam arti material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas hukum tata negara. Asas pertama yaitu asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini.
di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Asas yang kedua yaitu asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagi tugas kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Asas yang ketiga yaitu asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Sayangnya, wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Asas yang keempat yaitu asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya, di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri. Asas yang kelima yaitu asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman UUD 1945. Asas terakhir ini pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat. Nah, dari kelima asas tersebut menjadi dasar dibentuknya HTN dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun penjabaran peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Kami akan memberikan sedikit ilustrasi HTM. Namun perlu diingat bahwa contoh kasus di bawah ini adalah fiksi belaka. Setidaknya Anda terbantu dengan ilustrasi kasus yang ada. Pertama, kami ilustrasikan ada seorang bupati terpilih daerah X yang ternyata belakangan diketahui merupakan warga negara asing. Mengetahui hal tersebut, sang lawan yang tidak terpilih merasa tidak terima karena sang bupati terpilih atau lawannya adalah WNA. Pihak yang kalah tersebut akhirnya melaporkan status kewarganegaraan bupati terpilih ke Mahkamah Konstitusi. Kedudukan bupati terpilih akhirnya ditangguhkan dan penyelidikan oleh MK masih terus dilanjutkan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas tujuan hukum tata negara. Negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintahan dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional satu negeri. Pembentukan HTN juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara. Tujuan hukum tata negara berikut ini. Yang pertama adalah mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Yang kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek HTN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTN di Indonesia. Selanjutnya, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait HTN. Ketika sebuah rancangan aturan terlaksana sempurna, maka senantiasa rapi pelaksanaan administrasi negeri. Jika semua pihak terlibat mampu memegang amanah secara jujur, tindakan KKN tidak akan terjadi dan anggaran akan terrealisasi secara tepat sasaran. Akan ada lagi masyarakat menjerit ketidakadilan serta ketika serangkaian hukum secara tepat dilaksanakan serta dipahami oleh pihak terkait. Taat terhadap aturan akan membawa kedamaian bukan hanya dalam negeri namun juga ke seluruh negeri. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.